Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya barusan datang ke pengadilan agama, ada kakek-kakek dan nenek-nenek mau cerai. Siapa yang salah kira-kira? Karena sama-sama merasa benar. Yang salah dulu yang mendoakan waktu menikah. Selamat ya, semoga sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah sekarang sudah sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, ya harus berpisah gitu kan. Nah, yang salah yang mendoakan. Yang pertama kali dipegang ketika sudah sah menjadi istrinya adalah ubun-ubunnya. Jangan yang lain ya, supaya nanti istrinya menjadi istri yang taat, kalem. Kalau istrinya suka melawan, membantah, itu karena yang pertama kali dipegang bukan ubun-ubunnya dan tidak didoakan. Akhirnya salah kan? Bila kemudian kamu mendatangi istrimu lalu kemudian baca doa ini lalu Allah takdirkan punya anak, maka anak itu tidak akan terkena bahaya gangguan setan selama-lamanya. Jadi kalau anaknya ada macam-macam, berarti bapaknya dulu waktu sama umiknya tidak baca doa, itu pasti Ustaz kepala cuy ya. Itu salahnya. Jadi perkawinan yang diakui undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu di antara kekhawatiran, kecemasan Rasulullah SAW yang akan terjadi kepada umatnya itu adalah ada perbuatan kaum Nabi Lut di antara umatku. Nabi SAW bersabda, mal'unun mal'unun mal'un man amila bi amali qaumi Lut. Terlaknat, terlaknat, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ketika seorang lelaki menindih lelaki, maka bergetarlah aras ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan pernah melihat kepada lelaki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'il wal maf'ul bih fi amali qaumi Lut. Bunuhlah pelaku dan objek perbuatannya kaum Lut. Nabi Lut itu berdakwah ke sana untuk mengajak supaya kemudian beribadah kepada Allah dan berhenti lakukan perbuatan yang keji, suka kepada sesama jenis itu. Karena itu lebih rendah dari binatang, sedikit rasa malunya, dan dia merusak kefitrahan manusia. Inilah yang dikhawatirkan Nabi kita, Nabi Muhammad, akan terjadi pada umatnya. Itu yang aku tangisi, kata Rasulullah. Akan ada kelompok umatnya yang berbuat seperti kaum Nabi, dan mereka kemudian tidak sadar dengan itu. Termasuk yang asihat, lesbi, perempuan dengan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab, lalu Allah kemudian menjungkir balikkan negeri itu dengan jalan dihujani batu-batu yang sangat panas, lalu seolah-olah tercabut negeri itu dibalik oleh Allah. Dari saking dahsyatnya bahwa perilaku homoseks itu adalah perilaku yang sangat keji dan di luar kefitrahan dan lebih jelek dari seekor binatang. Siapapun suka apa, mau suka hajam binatang, pokoknya suka apa saja, itu dilindungi. Dengan grup-grup seperti ini jauh lebih terlarang. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ibadah salat kita itu
derajat tingkatan diterimanya, pahalanya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung kepada keikhlasannya. Yang kedua, sejauh mana dia mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Dan yang ketiga, tergantung kehusuannya. Jadi beda keikhlasan tingkatannya, beda bagaimana dia mengikuti Nabi dalam sholat, dan beda husuknya itu juga membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam pahala yang dia terima pada saat melaksanakan sholat. Nah, mudah-mudahan setiap hari kita pertahankan dan kita tingkatkan nilai keikhlasan pada Allah, nilai mutabaahnya kepada Rasulullah dalam sholat, dan kekhusyuannya dalam sholat. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, saat ini kita akan bahas tentang doa dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Itu doa ucapan ketika kita menghadiri pernikahan, atau ucapan selamat kepada yang baru saja menikah. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada orang yang baru menikah, itu beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi kalau kita hadir dalam satu pernikahan, mungkin sahabat kita, teman kita, maka ketika kita mengucapkan kalimat selamat itu adalah dengan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa sering sudah kita dengar, dan biasanya kita sering hafal doa ini karena dilakukan oleh Maher Zain itu, yang lagu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, jadi hafal. Nah, ini hal semacam ini yang perlu kita ketahui, bahwa dulu ketika Uqail bin Abu Talib menikah dengan seorang wanita dari Bani Jasm itu, biasalah kalau sudah ada pesta pernikahan, lalu orang biasanya ngucapin selamat. Nah, salah satu di antara tamu itu ada yang mengucapkan semoga bahagia dan cepat punya banyak anak gitu kan. Tapi lalu kemudian Uqail bin Abu Talib ini ingat bahwa Rasulullah melarang kalau berdoa begitu itu. Jadi Rasulullah mengajarkan doa keberkahan. Apakah kita tidak boleh mendoakan semoga kamu bahagia, banyak anak? Itu kan tujuan dari pernikahan juga. Bahagia, punya anak banyak, itu juga tujuan dari pernikahan. Tetapi ketika ada yang mengatakan begitu, bukan lalu mengatakan jangan berdoa begitu, doakan aku saja untuk mendapatkan keberkahan. Ketika kemudian ditanya lalu harus mengatakan apa, Rasulullah kemudian diingat oleh Uqail itu, Rasulullah melarang itu, dan Rasulullah mengajarkan mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Jadi konsep yang dibangun itu adalah keberkahan. Pernikahan yang berkah, pernikahan yang barokah itu jauh lebih dari hanya sekedar bahagia, jauh lebih dari hanya sekedar punya banyak anak. Karena bahagia punya anak itu dari pernikahan itu adalah bagian dari keberkahan itu sendiri. Tetapi ketika kita mendoakan keberkahan dalam sebuah pernikahan itu jauh lebih luas dan lebih besar. Nah, itu sempat ketika saya ikut dalam diklat TOT itu, seorang profesor, Ibu Zahra kalau tidak keliru itu, beliau menyebutkan guyonan saja, saya barusan datang ke pengadilan agama, ada kakek-kakek dan nenek-nenek mau cerai, itu mau cerai, sudah jadi mbah mau cerai. Lalu kemudian ditanya, kok sudah kakek nenek mau cerai, itu gimana ceritanya gitu kan?
Sampai lalu terlihat siapa yang salah kira-kira, karena sama-sama merasa benar. Lalu kemudian ibu profesor ini guyon, yang salah dulu yang mendoakan waktu menikah. Jadi ketika undangan itu lalu mengatakan selamat ya, semoga sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah sekarang sudah sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, ya harus berpisah gitu kan. Nah, yang salah yang mendoakan. Maka kalau mengikuti doanya Nabi, barakallahu lak wa barakallahu jawab, itu yang salah undangannya katanya. Mengucapkan selamat, semoga sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah setelah sudah jadi mbah mau cerai itu yang salah undangannya gitu. Ini guyonan saja, tetapi penting ketika kemudian konsep keberkahan itu harus dibangun. Nah yang kedua, di kitab Al-Wabilus Shayyib ini juga ada doa yang masih ada kaitannya dengan ucapan selamat atau dalam kaitan pernikahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai." Ini yang sering saya ajarkan kepada manten anyar. Jadi kalau kamu sudah sah punya istri, maka pegang ubun-ubun istrimu lalu ucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltaha alai. Jadi pegang ini. Ya Allah, saya minta yang baik-baik dan karakter yang baik dari istri saya ini, dan jauhkan dari sesuatu yang tidak baik dan karakter yang tidak baik dari istri saya. Jadi yang pertama kali dipegang ketika sudah sah menjadi istrinya adalah ubun-ubunnya. Saya bilang begitu, itu pesan. Jangan yang lain ya. Yang pegang pertama dulu ubun-ubunnya supaya nanti istrinya menjadi istri yang taat, kalem. Nah, kalau bapak-bapak ini dulu mungkin tidak begitu yang pertama. Makanya kalau istrinya suka melawan, membantah, itu karena yang pertama kali dipegang bukan ubun-ubunnya dan tidak didoakan. Akhirnya salah kan? Salah. Coba tahu begitu kan taat, kalem, diam itu salahnya bapak itu. Dan yang terakhir di bab tentang doa ucapan dalam perkawinan atau pernikahan ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anna ahadukum idza ata ahlahu qala Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma walad lam yadurruhu syaitanun abada." Jadi kalau seorang suami mendatangi istrinya berkumpul, maka bacalah doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma walad lam yadurruhu syaitanun abada. Bila kemudian kamu mendatangi istrimu lalu kemudian baca doa ini, lalu Allah takdirkan punya anak, maka anak itu tidak akan terkena bahaya gangguan setan selama-lamanya. Nah, jadi kalau anaknya ada macam-macam, berarti bapaknya dulu waktu sama umiknya tidak baca doa, itu pasti tidak baca doa. Saya sering tanya, baca doa? Sudah Ustaz, lupa lah cuy ya. Nah, itu salahnya gitu. Jadi kalau berdasarkan hadis baca doa tuh. Jadi saya bilang kalau yang tidak bisa, yang anak-anak muda, yang laki-laki baru bukan dari anak pondok gitu kan, susah itu pakai bahasa Arab. Maka saya bilang tempel saja itu di atas ranjangnya itu doanya itu. Nanti masa tidak hafal selama 2 tahun itu kan. Kalau dia susah katanya. Kalau yang dari pondok gampang, hanya suruh tempel. Tapi kalau nanti sudah punya anak, doa itu tempelan di ranjang itu dibuang karena takut bahaya. Karena ada cerita waktu ibu TK itu tanya gitu kan sama anak-anak TK itu, "Anak-anak, siapa yang tahu doanya mau makan?" gitu kan. Terus ada ya perempuan, anak kecil cantik, "Saya Bu Guru, gimana doanya?" Lalu kemudian dia membaca doa Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu kemudian ditanya sama Bu Guru, "Oh pinter, bagus. Dari mana tahu kamu nak?" gitu kan. "Itu mama nempel di ruang makan," katanya kan. Terus tanya lagi Bu Gurunya, "Sekarang saya tanya,
Siapa yang tahu doanya mau tidur, katanya. Bodoh, abek lempo pak, lempo, abek nakal, jalan terus. Saya bu guru aja. Gimana doanya? Dia langsung ngacung. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Tak gercet guru dah. Arya kan doanya lain. Rupa-rupanya ditanya sama bu gurunya, karena bu guru tidak boleh membuat sakit hati anaknya. Lalu kemudian, begitu ya nak. Di mana kamu tahu doa itu? Itu papa nempel di atas ranjang, katanya. Terus kemudian, wah itu nak salah ya, itu bukan doanya mau tidur, itu doanya papa sama mamamu mau tidur, gitu kan. Nah, ini guyonan saja. Jadi ini penting. Kayaknya sederhana, tapi ini penting. Mulai dari ketika kita menghadiri pernikahan, mengucapkan semoga pernikahan ini menjadi barokah. Itu nanti kupasannya luas. Pernikahan yang barokah itu intinya adalah pernikahan yang buat pasangan suami istri itu baik, kedua keluarga besarnya baik, orang-orang di sekitarnya merasakan kebaikannya, lalu kemudian diberikan rezeki yang halal dan cukup, diberikan anak keturunan yang baik. Itu adalah pernikahan yang barokah. Dan jauh lebih dari itu, itulah harapan kita ya. Lalu kemudian berkeinginan agar istri kita menjadi istri yang taat, yang baik. Lalu didoakan pertama, ketika pertama kali sah menjadi istri kita, kemudian pegang ubun-ubunnya, lalu kita doakan itu sampai mau berhubungan pun, lalu kemudian berdoa, karena itu ada efek terhadap anak-anak kita yang dijamin dalam hadis ini. Kalau baca doa itu jadi anak ditakdirkan, maka Allah tidak akan memberikan kesanggupan pada setan untuk menggoda anak ini selama-lamanya. Itu hebatnya di situ. Tapi dulu saya pernah punya murid itu, saya sampaikan itu pak, lawa tepak kamoret abek tilep itu. Jadi sampai ke rumahnya itu, karena dia sering dipanggil di BK gitu kan, panggil di BK, terus dia merasa nakal dia. Terus ketika makan sama bapak dan ibunya, saya tadi dari guru agama saya, Ustaz, dia apa? Katanya anak nakal itu salah satu sebabnya tidak berdoa. Dulu bapak sama ibu waktu beribadah doa ndak gitu kan, itu bapak ibunya diam saja, paling tak doakan makanan kok setia nakal ya. Nah itu jadi bahasa-bahasa guyon, tapi ini sederhana, tapi ini sebenarnya praktek. Nah bapak ibu sekalian, fokus saya saat ini memang tidak hanya sekedar doa, ucapan selamat pernikahan itu, tetapi ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa di dalam undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan di nomor 1 tahun 1974 itu pasal 1 disebutkan begini: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita perhatikan, undang-undang di Indonesia ini mengakui perkawinan itu kalau yang nikah itu adalah laki-laki dengan perempuan. Nah, perhatikan, saya akan bahas ini dulu. Jadi perkawinan yang diakui undang-undang kita, undang-undang nomor 1 tahun 74 adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Karena nyatanya ada kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umatnya itu. Salah satu di antara kekhawatiran, kecemasan Rasulullah SAW yang akan terjadi kepada umatnya itu adalah inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ba'di amalu qaumi lut ala falyartakib ummatil azaba idza kana ar-rijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'i. Sungguh di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa umatku sepeninggalku nanti adalah ada perbuatan kaum Nabi Lut di antara umatku itu.
Ketika itu terjadi, maka tunggulah azab. Bila lelaki mulai menyukai sesama lelaki dan wanita menyukai sesama wanita, atau yang dikenal dengan gay, lesbi, itu bagian dari homo. Nabi SAW bersabda, mal'unun 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 man amila bi amali qaumi Lut, terlaknat 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 orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan faktanya itu ada. Jadi nyatanya komunitas LGBT itu terus meningkat, baik itu skala nasional maupun global. Sebuah survei global yang dilakukan pada 27 negara di tahun 2021 itu, bahwa hanya 70% saja yang kemudian menjawab mereka suka kepada lawan jenis. Artinya lebih dari 30% ternyata masih ada kelompok yang suka antara sesama jenis. Indonesia bagaimana? Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Kewarganegaraan volume 18 tahun 2021, ada data yang menyebutkan bahwa ternyata semakin meningkat, khususnya gay, artinya homo itu, laki-laki dengan laki-laki, baik di daerah Bali, Jakarta, Surabaya, Jogja, dan beberapa yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik itu mengatakan begini, seandainya Allah tidak menceritakan, mengisahkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang berita kaumnya Nabi Lut, kami tidak akan pernah mengira sedikit pun akan ada orang laki-laki yang suka kepada laki-laki. Kita tidak akan pernah berpikir seandainya Allah tidak menceritakan ada kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan keji itu. Seandainya Allah tidak mengisahkan itu, kami semua tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang laki-laki suka pada laki-laki dan orang perempuan suka pada perempuan itu. Karena ini tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya, manusia sesungguhnya tidak pernah disukai, dan ini bertentangan sekali dengan fitrah. Itu yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik. Nabi SAW bersabda, lam ya'lu fahlun fahlan hatta kana amalu qaum Lut, fa idza 'alal fahlu al-fahla irtajja awitazza arsur rahman fattala'atil malaikatu ta'diman li fi'lihima faqalu ya rab ala ta'murul arda an tu'zirahuma wa ta'murus samaa an tashubahuma faqala inni halimun wa la yakutuni syai'. Belum pernah ada lelaki yang menindih lelaki yang lain sampai munculnya perbuatan kaum Nabi Lut. Ketika seorang lelaki menindih lelaki, maka bergetarlah aras ar-Rahman. Kemudian para malaikat muncul karena takdim terhadap apa yang terjadi pada aras itu. Mereka berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak perintahkan bumi agar menghukum keduanya dan memerintahkan langit agar menghunjam batu-batu kepada keduanya? Allah berfirman, aku maha bijaksana dan tidak ada satupun yang luput dariku. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan pernah melihat kepada lelaki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Allah sangat tidak melihat, tidak mau, murka kepada orang-orang seperti ini. Apa hukuman pelaku sodomi ini? Hukuman bagi orang yang homo ini. Jadi kisah kaum Nabi Lut ini memang sangat luar biasa dahsyatnya hukumannya, karena ini adalah sebuah penyimpangan yang luar biasa.
Allah kemudian hunjami batu-batu panas dari langit, itu hujan batu yang luar biasa, sampai kemudian negeri kaumnya Nabi Lut itu semuanya seolah tercerabut dari bumi karena terbalik dari saking dahsyatnya itu. Nah, hukuman di dunia saja disebutkan pelaku homo ini. Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'il wal maf'ul bih fi amali qaumi Lut. Bunuhlah pelaku dan objek perbuatannya kaum Lut itu. Atau dalam riwayat lain, yuqtalul fa'il wal maf'ul bihi, pelaku dan objek itu dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu bi amali qaumi Lutin farjamu al-a'la wal asfal. Barang siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka rajamlah yang menindih dan yang ditindih. Jadi secara umum berdasarkan hadis-hadis Nabi ini, para sahabat juga sepakat bahwa menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku homoseks ini, laki-laki berhubungan dengan sesama laki-laki, tidak ada yang menyelisihi tentang ini. Hanya mereka kemudian berbeda pendapat tentang cara pelaksanaan hukuman matinya itu. Yang pertama, ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat dihukum rajam sama seperti pezina, baik itu yang muhsan maupun ghairu muhsan, sama saja dihukum rajam. Itu jauh lebih dahsyat. Yang kedua, ada dengan cara dicarikan tempat yang tinggi. Jadi misalnya bangunan yang paling tinggi hukumannya, lalu kemudian dibalik, kepalanya di bawah, lalu dijatuhkan sambil dilempari batu. Masya Allah. Jadi ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada juga dengan cara dibakar. Sesuai riwayat dari Khalid bin Walid, bahwa di salah satu perkampungan Arab waktu itu dia menemukan seorang laki-laki berhubungan intim dengan sesama laki-laki, sebagaimana layaknya seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan. Lalu Khalid bin Walid ini bersuratan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pada waktu itu. Lalu kemudian langsung Abu Bakar melakukan musyawarah. Nah, di antara pendapatnya yang keras itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan hanya ada satu kaum saja yang begitu, dan itu kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau masih ada seperti itu, dibakar saja orang itu. Lalu kemudian Khalid bin Walid disurati oleh Abu Bakar, lalu kemudian melaksanakan perintah dari Khalifah Abu Bakar, dibakar. Dahsyat itu. Ya. Ada juga yang berpendapat dengan cara dipenggal lehernya, atau juga ditimbakan dengan robohan tembok. Jauh lebih dahsyat. Nah, kenapa perbedaan pendapat ini cuma mengenai cara pelaksanaan hukuman matinya ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengazab pendahulu kaum homo ini, yaitu kaumnya Nabi Lut itu, dengan seluruh cara-cara tadi itu semuanya. Di dalam Quran surat Hud ayat 82 sampai 83, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut itu, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi mandud itu bertubi-tubi terus seperti, jadi terus, tidak kasihan ya, terus itu dikasih batu yang panas, dilempari batu yang panas. Musawwamah, batunya itu diberi tanda, dan tidak seperti batu dunia, tapi memang itu diberi tanda bahwa nanti ditulisi nama orang yang homo itu, lalu kemudian terus dilempari seperti itu. Jadi siksaannya itu begitu sangat pedih, tetapi selaras dengan perbuatan keji dan nista yang mereka lakukan.
Jadi para pelaku homo itu tinggal memilih model siksaan mana yang kemudian dia akan ambil atau terima. Karena Allah Subhanahu wa taala murka pada pelaku homo ini setiap pagi dan sore. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yamsuna fi sakhatillah. Qala Abu Hurairah, man hum ya Rasulullah? Qala al-mutasabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasabbihatu minan nisa bir rijal walladhi ya'ti al-bahima walladhi ya'ti ar-rajula. 4 golongan orang yang memasuki waktu pagi dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan memasuki waktu sore dalam kemurkaan Allah. Abu Hurairah bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama laki-laki yang menyerupai kaum wanita, yang kedua kaum wanita yang menyerupai laki-laki, dan yang ketiga orang yang menyetubuhi binatang, dan yang keempat laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Rawahul Bukhari. Ini termasuk dari banyak penyimpangan seksual itu, ya, salah satu diantaranya disebutkan di sini, orang tuma bentu itu kan, lalake nero bebini, bebini malake-lake, atau yang sudah kemudian binatang, hewan, embi, ajem, ekabin, pas pamere itu bagian dari yang kemudian dimurkai Allah pagi dan sore. Dan yang keempat disebutkan adalah laki-laki suka pada laki-laki, dan ini bagian dari penyimpangan seks. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu azab terhadap kaumnya Nabi Lut ini adalah luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan, hujan batu, dan itu hujan batu yang panas sehingga tidak tersisa satupun orang di situ. Tidak tersisa satupun orang di situ. Bahkan salah seorang yang sempat berdagang, dia itu homo, kaumnya Nabi Lut sempat berdagang, berniaga di tanah haram. Begitu selesai dari perniagaannya, dia balik ke situ, lalu kemudian batu yang telah tertulis namanya, lalu kemudian sampai menjatuhkan dirinya yang sudah 40 hari menunggu batu itu namanya, langsung kemudian diadab seperti itu. Tidak ada satupun yang tersisa. Jadi kerasnya azab ini merupakan bukti bahwa perbuatan homoseks itu termasuk perbuatan keji yang paling besar, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ayat yang tadi saya sampaikan. Dari ada yang berpendapat sampai begini, ya, kalimatnya itu di dalam Al-Quran tentang zina saja, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, itu tanpa pakai alif lam, ya, jangan kamu dekati zina karena itu adalah fahisa. Innahu kana fahisa, tidak pakai alif lam, itu adalah bagian dari perbuatan keji, ya. Jadi salah satu perbuatan keji itu zina. Tetapi saat kemudian membicarakan tentang homo ini, atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minad walimin, dipakai alif lam. Jadi alif lam itu bukan hanya sekedar sebuah perbuatan keji, tapi itu mencakup seluruh perbuatan keji di dalamnya. Karena itu satu, itu sudah menyimpang dari fitrah. Yang kedua, itu sudah merusak akal, itu sudah merusak sarafnya, itu sudah merusak kehidupan sosial, dan itu pun tidak pernah dilakukan binatang. Tidak ada binatang yang berhubungan sesama jenis itu, kecuali jauh lebih keji dan lebih jelek dari binatang. Makanya sampai dahsyat hukumannya. Maka kita perhatikan hati-hati bahwa ini perhatian buat kita, tidak sederhana persoalan ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan nanti memang ada yang mengatakan sebabnya itu ada dari sononya, tapi ada karena
faktor lingkungan karena berteman dengan orang yang homo, ikut homo. Ada yang kemudian karena faktor-faktor yang lain. Tetapi ini semua bisa disembuhkan. Pertama dengan terapi, ada konseling, ada treatment, harus sungguh-sungguh. Dan yang penting adalah ingat terhadap azab Allah ini. Jauh lebih dahsyat siksaannya di dunia, bahkan nanti di akhirat pada orang-orang yang masih punya perilaku senang kepada sesama jenis ini. Dan ini tidak mudah memang. Ini tidak tersembunyi. Kalau saya kemudian bonceng cewek, rame itu Pak. Tapi kalau saya bonceng cewek, cowok laki-laki ganteng, biasa saja itu. Hati-hati. Ini jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat hukumannya bagi orang-orang yang seperti ini. Maka kita perhatikan misalnya di dalam kitab Syu'abul Iman itu Nabi SAW bersabda, la'anallahu ta'ala sab'atan min khalqihi fawqa sab'i samawat faraddata la'nahu ala wahidin minha salasan wa la'an ba'du kulli wahidin la'natan faqala mal'unun 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 man amila amala qaumi Lut. Allah Ta'ala telah melaknat 7 orang makhluknya dari atas langit. Yang 7 Allah mengulangi laknatnya itu sebanyak 3 kali kepada 1 orang dan 1 kali pada 1 kelompok. Di antaranya Allah berfirman, terlaknat, terlaknat, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Jadi laknat itu adalah kemurkaan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sudah terlaknat itu murka Allah dan kemudian dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, homoseks ini disebut liwat ya, karena dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut yang mereka kemudian melakukan perbuatan yang keji itu. Ulama tafsir menyebut bahwa Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah juga jadikan rasul, dan diutus Lut itu pada penduduk kota Sodom dan wilayah sekitarnya. Nabi Lut itu berdakwah ke sana untuk mengajak supaya kemudian beribadah kepada Allah dan berhenti melakukan perbuatan yang keji itu, suka kepada sesama jenis itu. Karena itu adalah lebih rendah dari binatang, sedikit rasa malunya, dan dia merusak kefitrahan manusia ya. Homo ini tidak luput untuk siapapun ya. Dan biasanya kalau sudah kena homo itu suka kepada lawan sesama jenis itu terus aja itu, tidak berhenti itu Pak. Suka anak-anak kecil yang ganteng, remaja yang ganteng, yang putih, yang suka kepada pemuda, terus itu bayangannya terus itu. Dan cintanya biasanya sukanya itu jauh melebihi dari normalnya laki-laki dengan perempuan. Hati-hati, dan ini azabnya pedih sekali ya. Tidak hanya di dunia nanti, apalagi kemudian di akhirat itu yang akan dikumpulkan. Ini masuk nanti orang-orang yang kemudian pendahulu kamu yang sudah ada itu, kelompok kaumnya Nabi Lut. Seperti itu, jauh lebih dahsyat siksaannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa rasa sukanya itu melebihi cinta seorang laki-laki dan perempuan itu. Ibnu Qayyim itu dalam Jawabul Kafinya itu pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang suka kepada laki-laki namanya Aslam. Dia suka banget sama Aslam, laki-laki juga, sampai kemudian dibawa sakit dari saking sukanya itu. Nah, kemudian dikabari, kamu akan didatangi Aslam gitu kan, disuruh, sudah datangi dia. Nah, karena mau didatangi Aslam sama-sama laki-lakinya, lalu kemudian dia senang, tidak sakit lagi gembira. Tapi kemudian Aslam yang mau datang itu tidak jadi, karena takut juga kena objek pelaku kan, dia juga harus dibunuh kalau begitu kan, artinya sama-sama homo gitu kan. Dikabari oleh orang, Aslam tidak jadi ke sini, malah dia kemudian jadi jatuh sakit, down. Lalu dia bersyair, kalau orang dulu kan suka bersyair, dia mengatakan, Aslam ya rohatal alil wa ya sifail mudnifin nahil ridhaka asha ila fuadi mir rahmatil khaliq al jalil.
Coba bayangkan, dia bersyair, aslam, duhai pelipur lara orang yang sakit, duhai penawar bagi orang yang sakit keras dan kurus kering, keridhaan lebih diharapkan oleh hatiku daripada kasih sayang sang pencipta yang maha mulia. Ini menjadi kufur, menjadi su'ul khotimah. Matinya itu dia mengatakan, aku merindukanmu wahai Aslam, aku lebih mencintai kamu daripada kasih sayang Allah yang maha kasih itu. Berbahayanya sukanya seorang laki-laki kepada sesama laki-laki jauh lebih jelek ketimbang kemudian laki-laki dengan perempuan itu. Makanya hati-hati, kita tidak boleh kemudian meremehkan itu. Maka disebutkan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bahwa orang yang kemudian homo itu adalah termasuk orang fasik dan jahat. Quran surat Al-Anbiya ayat 74, innahum kanu qaumasun fasikin, kaum yang melampaui batas. Dalam Quran surat Al-A'raf 81, bal antum qaumum musrifun. Orang yang homo itu juga disebut kaum yang berbuat kerusakan. Quran surat At-Taubah Al-Ankabut ayat 30, qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Orang homo juga ada termasuk kaum yang zalim, lengkap. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 31, inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Luar biasa, semua lengkap. Sudah lebih jelek dari binatang, sudah keluar dari kefitrahan modelnya. Dia tidak akan kemudian berhenti dengan bayang-bayang penyimpangan seksnya itu. Dia suka, dia disebut orang fasik, melampaui batas, berbuat kerusakan, zalim. Dan hebatnya orang-orang yang kemudian terkena homo ini, kalau di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Lut itu, ketika Nabi Lut kemudian diutus, mereka menolak dakwahnya Nabi Lut. Bahkan mereka sombong mengatakan, sudah berikan kami azab saja, kami berani dengan azab Tuhanmu, kami tidak takut. Kalau kamu orang benar silahkan kasih azab. Itu hebatnya keyakinan mereka yang punya cinta sesama jenis. Itu hebat memang, hebat. Sampai minta azab saja sama Allah. Dan itu terjadi. Inilah yang dikhawatirkan Nabi kita Nabi Muhammad akan terjadi pada umatnya. Itu yang aku tangisi, kata Rasulullah, akan ada kelompok umatnya yang berbuat seperti kaum Nabi Lut. Dan mereka kemudian tidak sadar dengan itu. Termasuk yang asihak itu, lesbi, perempuan dengan perempuan. Walaupun masih banyak yang laki-laki dengan yang laki-laki. Itu sebenarnya adalah bayangan dari komunikasi sosial yang dibangun sebenarnya. Karena trauma pada laki-laki lalu kemudian kepada sesama perempuan, begitu juga sebaliknya di antaranya. Nah, hebatnya hadirin yang dirahmati Allah, saat dakwah Nabi Lut itu ditolak, lalu kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kemudian dihindarkan dari azab yang akan diberikan Allah kepada keluarganya dan pengikutnya nanti. Pas lalu kemudian Allah menjawab doanya Nabi Lut, diturunkan malaikat dua orang yang ganteng datang bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Dan di sanalah kemudian dikabarkan oleh istri Nabi Lut, yang kemudian istrinya Nabi Lut ini tidak selamat karena dia termasuk istri yang tidak baik, tidak amanat mengabarkan berita itu. Lalu kemudian kaumnya Nabi Lut karena senang kepada sesama kaum laki-laki dan tamunya Lut itu ganteng-ganteng, lalu mereka semuanya masuk, berebut untuk masuk ke rumahnya Nabi Lut. Saat itu malaikat Jibril lalu kemudian mengibaskan dengan sayapnya, lalu semuanya tidak bisa melihat orang-orang yang di sana itu. Lalu Allah perintahkan Nabi Lut dengan keluarganya, anak-anaknya kecuali istrinya dan pengikutnya untuk pergi, karena nanti akan Allah berikan azab. Saat malam Nabi Lut beserta anak-anaknya lalu pengikut beliau pergi di malam hari, dan saat waktunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, lalu Allah kemudian menjungkir balikkan negeri itu,
dengan jalan dihujani batu-batu yang sangat panas, lalu seolah-olah tercerabut negeri itu dibalik oleh Allah. Dari saking dahsyatnya bahwa perilaku homoseks itu adalah perilaku yang sangat keji dan di luar kefitrahan dan lebih jelek dari seekor binatang. Tidak mudah memang. Kalau dengan alasan hak asasi manusia sekarang kan itu hal yang biasa, itu bukan fitrah, bukan, ya. Tapi harus di konseling, diterapi dan disembuhkan, dan ini tidak main-main. Ingat azab ini saja, baca Al-Quran, insya Allah dia akan bersungguh-sungguh untuk sembuh, ya. Walaupun kadang-kadang tidak tampak. Bahkan yang suka sesama jenis ini pun beristri dan punya anak, kadang masih kelihatan. Itu karena biseksual. Makanya LGBT itu adalah lesbi, biseksual, ya. Lalu gay, lalu kemudian transgender, yang sekarang ditambah dengan queer, artinya tidak apa, siapapun suka apa, mau suka ajam, binatang, pokoknya suka apa saja itu dilindungi. Dengan grup-grup seperti ini jauh lebih terlambat. Hati-hati, teruslah berdoa, mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita terjauh dari perilaku yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya terjadi di kaumnya Nabi Lut. Maka jawablah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, yang mencemaskan akan terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita tidak termasuk golongan orang yang seperti ini. Kalau kemudian masih ada yang seperti itu, segeralah diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan menolong untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi asal mulanya adalah doa kepada pernikahan. Pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Yang kita bahas awal tentang doa ini di pernikahan adalah yang menikah itu harus laki-laki dengan perempuan. Itulah yang fitrah dan diridhoi dan didoakan, mudah-mudahan menjadi pernikahan yang barokah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.